Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Eh, Sebelum Ibu melakukan praktek pembelajaran di ruang kelas pada hari ini Bu, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ke Ibu terkait tentang observasi ini yang barangkali Ibu akan melaksanakannya dalam beberapa hari ke depan begitu Bu. Yang pertama sekali Bu, kira-kira Ibu akan mengajar di kelas berapa nanti? Saya akan mengajar di kelas 6, kebetulan saya wali kelas 6. Begitu Bu, di kelas 6 ya Bu. Kemudian bidang studi yang akan Ibu sampaikan nanti di ruang belajar itu tentang materi apa Bu? Pelajarannya IPAS, materinya tentang rangkaian listrik, yaitu temanya penemuan tokoh dan penemu. Baik Bu, tentang IPAS Bu ya. Kemudian Bu, tentang tujuan dari pembelajaran ini, karena saya rasa Ibu sudah menyiapkan RPP terkait ini, kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu Bu? Tujuan pembelajaran tentang materi ini, dengan mengamati video, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik melalui gambar dan video yang akan saya sajikan. Kemudian berikutnya Bu, setelah Ibu memetakan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, kemudian apa harapan Ibu terhadap siswa dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat ini? Yang akan dicapai yaitu yang pertama, pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan minat, bakat yang akan saya tentukan nanti mungkin di kelompok. Kemudian menciptakan keaktifan siswa seperti menumbuhkan kreativitas siswa di dalam pembelajaran itu, kemudian rasa tanggung jawab yang besar ketika melakukan kegiatan seperti itu. Dan strategi yang Ibu persiapkan dalam merancang pembelajaran ini bersama murid di kelas 6 itu apa saja Bu? Ya, strateginya yang pertama saya membuat kelompok sesuai dengan kemampuan siswa yang terutama berdiferensiasi tadi, kemudian mempresentasikan setelah belajar kelompok, mempresentasikan hasil kelompok, dan kemudian ada teknik yang akan saya gunakan yaitu teknik stop. Di mana siswa setelah melakukan kegiatan, kemudian mereka diam untuk menumbuhkan konsentrasi lagi, kemudian tarik nafas dan melanjutkan kegiatan. Itu teknik yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan konsentrasi kembali. Setelah Ibu memetakan strategi atau persiapan yang akan Ibu terapkan di ruang kelas ini, baik itu berupa membuat kelompok belajar kepada para murid di ruang kelas, dalam penerapan RPP berdiferensiasi ini, kira-kira media atau bahan pembelajaran yang akan Ibu hadirkan kepada murid ini berupa apa? Yang pertama video yang akan saya putar mengenai komponen-komponen listrik tadi, kemudian gambar, media gambar yang akan mereka amati, komponen listrik apa yang mereka temukan di dalam gambar itu, dan kemudian mereka memberi manfaat pada setiap gambar itu. Ini sangat luar biasa Bu. Jadi kira-kira Bu, kapan bisa Ibu laksanakan untuk proses pembelajaran ini Bu? Proses pembelajaran ini akan saya lakukan kemungkinan hari ini Pak. Hari ini, oke. Jadi barangkali sampai di sini Bu, bentuk daripada
proses percakapan kita di pra observasi ini. Mudah-mudahan praktek pembelajaran Ibu nanti di ruang kelas akan berjalan dengan baik begitu Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Baik, anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas silakan memimpin doanya. Ini semuanya hadir? Siapa yang tidak hadir? Hari ini kita akan belajar tentang IPA. Hari ini belajar tentang IPA. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyinggung pelajaran yang minggu lalu, yaitu tentang perkembangbiakan hewan. Ada berapa perkembangbiakan hewan? 3. Oh, jadi tema kita hari ini adalah tokoh dan penemu. Siapa tadi penemu listrik? Ya kan? Seperti itu. Jadi hari ini kita akan mengetahui siapa penemunya, siapa tokohnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu dapat mengetahui komponen, dan kamu akan mengetahui dan mengidentifikasi komponen listrik. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu dapat menyebutkan manfaat listrik bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, siapa yang mau maju ke depan untuk menempelkannya? Silakan. Ya. Yang mana? Nih, berarti sini aja. Oke, siapa lagi? Kakak suka hati bergoyanglah. Kakak suka hati bergoyanglah. Setiap ketua kelompok maju ke depan. Ketua tidak capek. Kemana? Oke, yuk maju. Jadi yang menanggapi A dan C. Nama kelompok Provinsi Jambi. Nama anggota Alfa Tiara Mahyudin. Bidang pendidikan untuk belajar lampu belajar, untuk belajar layar tancap. Apa tadi langsung belajar? Contoh peralatan listrik, jangan langsung dibacakan. Manfaatnya untuk belajar, contoh peralatan listrik, lampu belajar. Untuk belajar layar tancap, contoh peralatan listrik di fokus. Untuk ANBK, contoh peralatan listrik laptop. Di bidang ekonomi, mengecas HP, contoh peralatan listrik charger. Yang mana? Di bidang ekonomi, manfaatnya mengecas HP, contoh peralatannya listrik. Kalau dicas menghasilkan apa? Baterai yang penuh. Tapi benar nggak di bidang ekonomi? Belum tepat berarti kelompok B. Ya, mengecas HP di bidang ekonomi. Yang kalau bidang ekonomi itu dia menghasilkan sebuah hasil atau produk yang bisa dari energi listrik menjadi energi panas.
listrik di sekitarmu dan masukkan dalam tabel di bawah ini sesuai dengan perubahan energi dan manfaat bagi manusia. Nah, manfaatnya lagi atau fungsinya. Bisa dipahami tugasnya? Oke. Manfaat kita belajar hari ini. Iya, mengetahui tentang arus listrik. Kemudian apa lagi? Iya, mengetahui tokoh penemu listrik. Apa aja? Iya, mengetahui komponen-komponen listrik. Dan tolong diselesaikan. Kemudian jangan lupa untuk tersenyum. Jangan lupa untuk semangat lagi di rumah untuk mengulang pelajaran. Oke, sekian dan terima kasih. Semua sudah berusaha. Selanjutnya kita akan menutup pelajaran ini. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat Bu. Jadi Bu, setelah melakukan pembelajaran kemarin di ruang kelas, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya alhamdulillah sangat senang karena tujuan pembelajaran yang saya harapkan sudah tercapai oleh siswa, sehingga siswa dapat menambah ilmu baru dari pembelajaran yang kemarin. Pengalaman mereka juga sangat menambah sehingga mereka lebih aktif dengan pembelajaran yang kemarin. Jadi menurut Ibu, apa tujuan yang ingin Ibu capai dari praktek pembelajaran kemarin? Tujuan yang ingin saya capai dari pembelajaran kemarin, yang pertama adalah tanggung jawab atas tugas-tugas mereka. Kemudian anak semakin aktif, sikap yang dulunya mereka belum memahami cara bagaimana menghargai teman, terutama ketika belajar kelompok kemarin. Jadi mereka sudah memahami dan menghargai sesama temannya. Kemudian menurut Ibu, hal baik apa yang sudah ada selama ini pada diri Ibu setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Ya, hal yang baik pada diri saya itu yang pertama, kalau sebelumnya saya mengajar seperti biasa, sekarang ini pembelajaran yang berdiferensiasi yang saya terapkan, yaitu yang selalu berpusat pada siswa, kemudian tidak membedakan antar sesama siswa, jadi semua merangkul. Kemudian berdiferensiasi ini sangat menumbuhkan rasa percaya diri mereka sesuai dengan karakter siswa itu. Wah, pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, Iya, ini Pak. sangat menarik sekali. Kemudian setelah Ibu mencoba menyampaikan strategi atau pembelajaran berdiferensiasi ini, bagaimana tanggapan para murid? Tanggapan mereka itu sangat antusias karena mereka tahu kemampuan mereka, kemudian apa yang mereka inginkan, mereka itu sudah tercapai. Misalnya yang mereka dulu hanya belajar dengan pasif, sekarang mereka sangat gembira. Kemudian intinya adalah sesuai dengan apa yang mereka inginkan pembelajaran itu. Jadi tidak dipaksa oleh guru,
kemudian mereka juga mengembangkan apa yang mereka inginkan dari pembelajaran yang kami lakukan kemarin. Jadi tidak ada paksaan terhadap siswa, kemudian siswa juga tidak memaksa keinginannya sendiri terhadap guru, seperti itu. Gitu, Bu, ya. Kalau selanjutnya Bu, kira-kira hambatan yang Ibu hadapi dalam praktik pembelajaran kemarin itu apa itu? Hambatan ketika pembelajaran kemarin dilakukan, yaitu ketika kerja kelompok masih ada siswa yang belum aktif. Jadi kemungkinan mereka belum paham, tetapi dengan penerapan yang saya terapkan setiap kelompoknya mulai berkembang, walaupun masih ada siswa yang belum aktif, masih ada yang bermain, seperti itu Pak. Itu hambatan yang saya hadapi kemarin. Lalu Bu, bagaimana cara Ibu atau langkah yang Ibu lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut, Bu? Untuk mengatasinya mungkin saya akan menambah strategi pembelajaran yang lebih menarik, kemudian metode-metode yang lebih menarik lagi, kemudian menerapkan berdiferensiasi yang lebih berpusat pada siswa. Itu mungkin akan saya terapkan untuk kedepannya, menjadi terutama anak-anak yang bisa berubah ataupun bisa meningkatkan untuk dirinya sendiri. Hal apa yang menurut Ibu perlu Ibu tingkatkan, baik pada diri Ibu maupun dalam proses pembelajaran kepada para murid, Bu? Yang saya tingkatkan adalah mengajak rekan siswa, mengajak rekan sejawat atau siswa, terutama rekan sejawat, bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi itu. Kemudian kalau ke siswanya mungkin pembelajaran yang lebih menarik Pak. Oh ya Bu, kalau diskalakan Bu, menurut Ibu bagaimana skala Ibu jika direntangkan dari 0 sampai 10? Menurut Ibu, skala Ibu sekarang berada di angka berapa itu, Bu? Kalau kemarin masih pembelajaran yang sangat biasa, yang dulunya kurikulum merdeka, tapi sekarang kita sudah masuk yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi mungkin kalau yang dulu itu masih 6 ya Pak. Iya. 6. Sekarang ini mungkin sudah mencapai 8 atau 9 gitu Pak. Wah, alhamdulillah Bu, sudah mencapai skala 8 sampai 9. Ini sesuatu yang sangat objektif dan luar biasa, Bu. Kemudian Bu, komitmen atau langkah berikutnya yang akan Ibu lakukan pada diri Ibu dan juga teman kita yang lain, apa itu, Bu? Langkah untuk selanjutnya yang saya lakukan, pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian metode yang dulu saya terapkan tanpa ada media visual, yaitu seperti video, seperti itu. Saat ini saya sudah menggunakan itu, mungkin karena dulu itu daerah kita memang jaringan itu kurang Pak. Nah sekarang ini sudah, alhamdulillah sudah diterapkan, dan untuk teman-teman mungkin bisa juga dilakukan. Jadi saya harap untuk teman-teman juga bisa melakukan pembelajaran ini, terutama di sekolah. Untuk perkembangan anak, masa sudah berubah, kurikulum juga sudah meningkat. Jadi mudah-mudahan untuk teman-teman semuanya yang sudah saya lakukan ini bisa diterapkan juga kepada teman-teman di kelas manapun. Itu
sangat menarik menurut saya. Kira langkah atau program yang sudah Ibu rencanakan ini kapan bisa kira-kira Ibu sosialisasikan kepada rekan-rekan kita? Mungkin dalam minggu ini ya Pak. Iya, Insya Allah dalam minggu ini saya akan menerapkan itu. Mudah-mudahan ada semangat baru bagi guru sebagai pendidik. Bagaimana cara pembelajaran yang menarik kepada siswa, terutama berdiferensiasi yang sudah sangat kita kenal saat ini. Iya. Wah, terima kasih, dalam waktu yang sesegera mungkin Bu ya. Insya Allah Pak. Oke, saya pun sangat antusias sekali sebenarnya menunggu cerita atau perkembangan yang Ibu lakukan di tahap berikutnya Bu, terkait tentang apa yang barangkali sudah Ibu rencanakan akan sosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi ini untuk diterapkan di kelas oleh wali kelasnya dan guru yang lain di kelas masing-masing begitu Bu ya. Oke Bu, jadi saya tidak sabar sebenarnya ingin kembali mendengarkan cerita Ibu di tahap berikutnya Bu ya. Insya Allah. Oke Bu, jadi ada hal lain yang barangkali perlu Ibu sampaikan lagi? Mungkin itu saja Pak. Itu saja Bu ya. Oke, baik Bu, jadi sampai di sini saja dulu percakapan kita setelah Ibu melakukan praktik pembelajaran. Saya rasa secara keseluruhan apa yang sudah Ibu lakukan itu sangat baik dan sesuai dengan bahan ajar yang Ibu datangkan begitu atau yang Ibu buat, dan saya melihat bahwa para murid juga mengikuti pembelajaran dengan sangat antusias dan sangat baik sekali. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.